Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku di El Rahma Trenggalek. Kali ini kita mau bahas materi dan contoh soal dari perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai ya. Oke, langsung aja. Kalian tahu belum artinya perbandingan senilai? Oke. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua variabel atau lebih, di mana variabel satu bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Dan sebaliknya, kalau variabel satu berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Jadi sama-sama nambah atau sama-sama kurang gitu. Langsung aja ke contoh ya, supaya kita lebih paham gimana perbandingan senilai itu. Contohnya, harga sebuah baju adalah Rp120.000. Ini satu buah baju Rp120.000. Kalau misalkan harga yang dibayarkan untuk membeli 3 buah baju itu berapa rupiah jadinya, maka itu sama aja dengan mengalihkan harga baju satu ini tadi dengan total baju yang dibeli. Atau kita bisa merumuskan perbandingan senilai itu dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Ini tadi diketahui bahwa satu baju seharga Rp120.000, maka 3 baju kita misalkan X. Oke, di sebelah kiri ini tadi A1 per A2. Kita bisa misalkan satu baju, 3 baju ini A1 sama A2. Kita lihat 1 ke 3. Ini bertambah atau berkurang? Bertambah ya. Maka karena ini perbandingan senilai, makin banyak baju tentu makin banyak yang harus dibayar. Maka 120.000 ini X-nya lebih besar dari 120.000. Jadi kita bisa tulis ini langsung ya, 1/3 sama dengan 120.000 per X gitu. Sesuai rumusnya ini. 1/3 sama dengan 120.000 per X. Kita bisa kali silang ke sini ya. Berarti 1 kali X sama dengan 3 kali 120.000. 1 kali X tetap X ya. Maka hasilnya adalah 3 kali 12 berapa? 36 ya. Lalu kita tambah ada 4 nol di belakangnya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita titik di sini. Berarti harga untuk 3 buah baju itu tadi seharga Rp360.000. Mudah banget kan teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk aja langsung ke perbandingan berbalik nilai. Nanti kita kasih soal, contoh-contoh soal gimana yang senilai sama berbalik nilai. Oke, apa sih kalau perbandingan berbalik nilai itu? Ini dia, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua variabel atau lebih, yaitu saat variabel satu bertambah, maka variabel lainnya malah berkurang, atau sebaliknya, jika variabel satu itu berkurang, maka variabel lainnya itu bertambah. Jadi kebalikannya, maka dia itu berbalik nilai gitu perbandingannya. Langsung ke contoh soal. Rian mengendarai motornya dari kota Kediri ke Trenggalek dengan kecepatan 60 km per jam. Ini 60 km per jam ditempuh selama 2,5 jam. Jika ia berkendara dengan kecepatan 70 km per jam, ia menempuh perjalanan ke Trenggalek selama berapa jam? Kalau di logika, menurut teman-teman, dia bakal lebih cepat datang, nyampe, atau lebih lambat nyampe-nya? Coba gimana teman-teman? Oke, sambil teman-teman dipikirkan dulu gimana Rian itu nyampe-nya lebih cepat atau lebih lambat, kita lihat dulu perbandingan rumusnya ya. Rumus perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai tadi, dia kan ini, A1 sebanding dengan B1, A2, B2. Kalau berbalik nilai, tentu kebalikannya. A1, dia sebandingnya dengan B2. Ini lurusnya itu B2. A2 itu dengan B1. Kalau misal ini kita tuliskan, ini jadi seperti ini teman-teman. 60 km per jam itu ditempuh selama 2,5 jam.
Kalau misalkan 70 km per jam, maka dia ditempuh selama berapa jam? Ini ke sini gimana teman-teman? 60 ke 70 makin kurang kecepatannya atau makin nambah? Makin nambah ya. Karena dia makin cepat naikin motornya, maka tentu saja nyampenya ke tempat tujuan itu lebih cepat ya kan? Ini tanpa faktor penghambat lain ya, misal macet atau lain-lain gitu. Jadi, dari 2,5 jam ini tentunya akan lebih kecil lagi waktunya. Jadi, yang sini bertambah, variabel sini berkurang. Maka kita bisa menuliskannya perbandingan menjadi 60 per 70 sama dengan, ini kita misalkan Y gitu ya. Oke, berarti Y-nya jadi yang di atas. Y per 2,5. Setelah itu, kita baru bisa mengalihkan silang. Ini prosesnya juga sama dengan perbandingan senilai yang tadi. Jadi, ini langsung dituliskan 60 kali 2,5 sama dengan Y kali 70. Tipsnya, teman-teman, sebelum kalian mengalihkan ini, sebenarnya ini bisa dicoret tadi ya, 0, 0 ini. Berarti ini juga hilang. Nah, setelah itu, kita bisa mengalihkan 6 kali 2,5 ini. Ini kan Y kali 7. Ini tinggal Y, 7-nya dipindah ke bawah sini. Oke ya. Kita coba hitung 2,5 kali 6 itu berapa. Kita hitung di sini. 2,5 kali 6. Oke, berapa teman-teman? 2,5 kali 6, 6 kali 5, 30, 0, 3, 6 kali 2, 12, 12 tambah 3, 15. Berarti ini 15 per 7 ya. Oke, kita bawa ke sini. Y itu 15 per 7. 15 per 7 itu berapa? 15 bagi 7. Kita bikin pecahan campurannya ya. 7 kali 2 ya. 21 per 7. 21 per 7 jam. 21 per 7 jam ini tentunya kurang dari 2,5 jam. 2,5 jam itu 1 per 2 ya. Setengah sama 1/7 kan lebih besar setengah ya. Jadi, Rian ini dengan kecepatan 70 km per jam menempuh perjalanan ke Trenggalek selama 2/7 jam gitu. Jadi lebih sedikit daripada kecepatan dia sebelumnya. Oke, paham ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar. Oke, kita langsung ke soal cerita perbandingan yang senilai. Ini contoh lainnya dari perbandingan senilai ya teman-teman. Oke, nomor 1. Paman akan menjual mangga dari kebunnya. Harga 1 kg mangga adalah Rp12.500. Jika paman berhasil menjual 12 kg mangga, maka pendapatan yang dihasilkan paman adalah, oke, ini ada cara cepatnya selain pakai cara perbandingan tadi. Kalau perbandingan tadi kita bisa tulis 1 dibanding 12 kilo tadi ya, adalah 1 tadi harganya 12.500. Oke. Maka untuk 12 kilo berapa? Kita misalkan X. Berarti kan 1 kali X adalah 12 kali 12.500. Berapa nih? 12 kali 12.500. 150.000. Cara cepatnya, kalau misalkan ini kan karena diketahui 1 kilo ya teman-teman. Bukan misalkan 5 kilo harganya berapa gitu. Karena harganya langsung satuan, maka kita bisa langsung nyari X. X-nya itu ya tinggal 12 kali 12.500 gitu. Sama aja. Ini yang level mudah ya teman-teman. Oke. Kayak gini aja, ini mudah banget teman-teman bisa coba cari soal-soal lain yang serupa. Ini caranya juga sama. Ini pakai soal yang, ini pakai cara 1 yang perbandingan.
Ini pakai cara 2, di mana dia itu udah tahu harga per kilonya. Kalau harga per kilonya udah tahu, tinggal dikalikan gitu ya. Sama berapa banyak yang dia beli. Oke, langsung ke contoh soal nomor 2. Adi membeli pakan ayam untuk persediaan peternakan ayamnya. Harga per karung pakan yang dijual di toko pakan adalah Rp5.500. Jika ia membeli 7 karung pakan, maka ia harus membayar sebesar. Oke, ini bisa langsung pakai cara cepatnya, teman-teman. Karena dia diketahui harga per karung ya. Terus ini Pak Adi juga membeli 7 karung. Berarti tinggal kita cari misalkan itu tadi harga yang harus dibayarkan X gitu. Berarti 7 kali harga satuan dari karungnya itu tadi, per karungnya, pakan per karung, 5.500. Gampang banget kan ya teman-teman, berarti 7 kali 5.500 adalah 38500. Oke. 38.500. Wah, ini masih level gampang banget untuk soal perbandingan senilai. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita perbandingan berbalik nilai. Di sini aku sediain 2 soal juga. Nah, yang pertama itu ada seorang gembala memiliki domba sebanyak 50 ekor. Persediaan pakannya akan habis dalam 7 hari. Jadi 50 ekor ini habis dalam 7 hari. Jika domba tersebut terjual sebanyak 8 ekor, maka persediaan pakan akan habis dalam berapa hari? Maka kita bisa ilustrasikan seperti ini. 50 ekor akan habis dalam 7 hari. Kalau dia terjual 8, maka di sini dombanya tinggal 50 kurangi 8 ya kan? Sama dengan 42. Itu akan habis dalam berapa hari? Kita misalkan X. Maka ini ada cara cepatnya juga teman-teman. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita bisa langsung ini dikalikan, nyari X ya. Berarti X sama dengan yang atas ini dikalikan, lalu dibagi yang diketahui satunya. Berarti 50 kali 7 dibagi 42. Oke. Sebelum kita kalikan 50 dengan 7, kita lihat dulu apakah ada yang bisa dibagi dengan 42. Berapa? Yang mana teman-teman? Kira-kira yang ini ya. 7 sama 42. 7 kali berapa yang 42? 6 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya 50 dengan 6. Dibagi 2. Ini 25. Terus 6 bagi 2 adalah 3. Maka kita dapatkan X-nya itu 25 per 3. Atau kita bisa cari pecahan campurannya. 3 kali berapa ini? 8 ya berarti. 3 kali 8, 24. Berarti 8 hari lebih sedikit gitu. 8 hari lebih untuk menghabiskan persediaan pakan yang tadi selama 7 hari itu. Kan tadi 50 ekor 7 hari. Maka karena di sini semakin sedikit ya kan. 50 ke 42 itu semakin sedikit berkurang. Maka variabel yang satunya ini bertambah, benar kan? Awalnya 7, X-nya menjadi 8 hari di sini. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Konsepnya gitu. Kalau ada yang berkurang, maka nilai yang satunya pasti bertambah. Tapi kita harus cari logikanya dulu. Kalau yang perbandingan senilai tadi, dia itu misalkan jarak tempuhnya berapa, butuh bensinnya berapa. Maka semakin jauh jarak yang ditempuh, kebutuhan bensinnya kan juga semakin banyak gitu kan. Kalau ini berkebalikannya gitu. Kita coba lihat di soal perbandingan berbalik nilai yang satunya. Pak AB menyiapkan cupcake untuk 48 anak tetangganya dan masing-masing mendapat sebanyak 4 buah. Jika banyak anak yang ada hanya sebanyak 36, maka masing-masing anak akan mendapat berapa? Oke, keadaan awalnya adalah 48 anak itu mendapatkan 4 buah cupcake kan?
Jika ternyata banyak anak itu hanya 36 berarti masing-masing anak itu akan mendapat berapa? Kita lihat di sini. 48 ke 36. Ini kan anaknya berkurang ya. Ternyata lebih sedikit dari perkiraan awal. Nah, awalnya dia dapat 4 buah. Berarti karena anaknya cuma sedikit, maka masing-masing anak tentunya akan lebih banyak dari 4 buah. Betul kan? Maka kalau misalkan kita pakai cara yang pertama, cara perbandingan, cara pertama ya, berarti 48 per 36 sama dengan, karena berbalik X-nya sejajar dengan 48 gini ya. X per 4. Oke, kita kali silang. Dapatnya 48 kali 4. Ini 36 tetap di situ aja. Gini. Sama dengan X. Oke, di sini kita bisa bagi-bagi ya. 4 dan 36. Ini 1, ini 9 gitu. 48 bagi 9 bisa nggak teman-teman? 48 dibagi 9. Oke, kita tulis di sini. 48 per 9. 9 kali berapa yang mendekati 48? 9 kali 5 ya, 45. Berarti 5 lebih 3. Atau 5 sepertiga. Jadi, masing-masing anak paling tidak mendapatkan 5 ini ya. 5 cupcake gitu. Jadi lebih banyak daripada bagian awalnya tadi yang cuma 4 buah, jadi 5 buah, 5 sepertiga buah, 5 lebih gitu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini mudah banget, tapi kebetulan soalnya ini tadi masih bentuknya ini ya, apa? Pecahan-pecahan gitu, belum angka yang bulat. Tapi nggak apa-apa, konsepnya itu tetap sama teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide ini, latihan soal untuk teman-teman. Kalian prediksi sendiri, soal yang satu itu apakah soal senilai atau berbalik nilai, dan soal 2 bagaimana gitu. Kalau kalian sudah jawab pertanyaannya, kalian bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian mau request materi apa yang akan kita bahas atau soal apa yang akan kita bahas, kalian bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian follow juga di IG-nya Instagram @elrahma_trenggalek underscore trenggalek ya. Aduh, belepotan nih teman-teman. Oke, see you. Wassalamualaikum.